welcome back to my channelnya Mahasiswa. Sesuai janjiku di video sebelumnya, di video kali ini aku akan bahas tentang tips gimana biar lolos SBMPTN kedokteran. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Kedokteran, mau lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN, peminatnya itu banyak banget. Mungkin kamu udah lihat di video yang sebelumnya tentang tips gimana lolos SNMPTN untuk kedokteran. Tapi seandainya kamu belum lolos di jalur SNMPTN, gak masalah, masih ada jalur selanjutnya yaitu jalur SBMPTN. Dan di sini aku akan buat tipsnya gimana sih biar lolos jalur SBMPTN yang lumayan ketat ini di jurusan kedokteran. Yang pertama, kamu harus menguasai materi IPA secara keseluruhan, jadi bukan cuma biologi dan kimia. Biasanya kita mikir gini, kan kalau misalnya kedokteran itu lebih banyak biologi sama kimianya. Emang kedokteran lebih banyak biologi sama kimianya, tapi bukan berarti matematika sama fisika nggak ada. Jadi kamu tetap perlu menguasai IPA secara keseluruhan, karena kedokteran ini hitungannya lebih kayak penerapan ya. Jadi bukan ilmu murni yang cuma misalnya biologi aja atau kimia aja, tapi penerapan dari semuanya. Yang kedua adalah start lebih awal. Anggaplah misalnya kamu merasa di kelas kamu nggak bisa dapat kesempatan untuk SNMPTN, maka start lebih awal, misalnya dari kelas 1 SMA atau dari kelas 2 SMA, kamu udah mulai ikut bimbel misalnya, atau ikut pelatihan, ikut tryout online yang bisa kamu akses secara gratis. Udah aku bahas di video yang ini ya. Untuk tryout itu bisa kamu ikuti gratis, terserah kamu di kelas berapapun. Karena biasanya gini, kita yang dapat kuota untuk SNMPTN nih, wah aku bisa nih, nilaiku bagus misalnya untuk SNMPTN, ya udah nggak lagi mempersiapkan buat SBMPTN. Bagusnya nilai raport aja tapi nggak persiapan latihan soal-soal buat SBMPTN. Nah, ketika seandainya nih hasil SNMPTN-nya nggak lolos di kedokteran, terus baru mau persiapan untuk SBMPTN yang jaraknya mungkin cuma sekitar 1 bulan aja, kira-kira bisa semaksimal orang yang persiapan dari 1 atau 2 tahun sebelumnya nggak? Jadi saranku adalah start lebih awal buat jaga-jaga seandainya kamu memang lolos SNMPTN, ya udah alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya enggak, kan kamu udah persiapan gitu, jadi udah nggak panik seandainya nggak lolos sekalipun. Yang ketiga, asah kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi saat tes SBMPTN ini akan ada mata pelajaran bahasa Inggris, dan ya kamu perlu bisa. Tapi selain itu pun, nanti saat kuliah kedokteran atau kamu kuliah apapun, sekarang udah banyak mata pelajaran atau mata kuliah itu menggunakan bahasa Inggris. Kadang-kadang dosennya ngambil PPT dari luar negeri, ngambil dari buku, langsung bukunya berbahasa Inggris. Ya kalau kita nggak persiapan dari sekarang, nanti keteteran saat kuliahnya. Jadi ya nothing tulus gitu dengan kamu belajar bahasa Inggris dari sekarang. Bagus buat UTBK, juga oke buat persiapan sebelum kuliah nanti. Yang selanjutnya adalah cek kuota kampus sama jurusan. Ini biasanya kalau teman-teman beli buku, biasa di situ ada keterangan passing grade, kuota dari jurusan-jurusan tertentu di kampus apa, kuotanya tahun lalu berapa, kuota tahun ini berapa, persentase keterimanya tahun lalu berapa. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, memperkirakan ya, misalnya kalau dengan nilaiku segini, aku ada di persentase keberapa, kira-kira bakal bisa lolos nggak di kampus ini. Jadi tetap cek seperti itu, tahun ini penerimaannya ada berapa, kira-kira kamu lolos apa atau enggak. Kalau seandainya memang kemungkinan nggak lolos di kampus yang kamu harapkan, misalnya kayak, kalau misalnya aku ambil kedokteran UI kayaknya terlalu tinggi nih, kemungkinan lolosnya sangat kecil atau tipis. Ya udah deh, aku ngambil yang di kampus lain, misalnya yang passing grade-nya lebih rendah atau kuotanya lebih banyak. Yang selanjutnya adalah berlatih, belajar, dan juga ikuti tes atau persiapan untuk yang TPA. Karena kadang nih, calon mahasiswa dia udah bagus jadi nilainya, di IPA udah oke, tapi ternyata ketika dinilai TPA itu jeblok banget. Nah, kalau misalnya kayak gini nggak bisa juga lolos SBMPTN. Yang selanjutnya yaitu ikuti tryout UTBK online, dan ini banyak banget yang gratis, bisa cari di websitenya, udah aku bahas di video yang ini. Beberapa ada yang gratis, beberapa juga ada yang berbayar, tapi kamu bisa memanfaatkan yang gratis ini setidaknya biar kamu bisa punya perbandingan. Kalau misalnya nilaiku segini, kira-kira bisa masuk di kampus apa, di jurusan apa. Jadi biar ada gambaran lah. Terus juga kamu bisa berlatih soalnya bentuknya kayak gimana, bentuk penilaiannya kayak gimana. Karena untuk peraturan SNMPTN dan SBMPTN itu setiap tahun diperbaharui. Jadi kamu juga bisa cari tahu untuk sistem penilaian yang tahun ini kayak gimana. Yang terakhir adalah tentukan prioritas. Jadi baik untuk yang SNMPTN maupun untuk SBMPTN, aku selalu dikasih tahu dari dulu, kita kan punya 2 pilihan ya. Pilihan pertama yaitu kita pilih pilihan idealnya kita. Dan pilihan yang kedua yaitu kita tentukan pilihan realistisnya kita. Jadi jangan dua-duanya sama-sama ideal,
dan jangan dua-duanya sama-sama realistis. Anggaplah gini, kita ngambil pilihan sama-sama ideal. Jadi seperti yang aku ceritakan, temanku ini ada yang nilainya bagus tapi sekolahnya ini belum pernah ada kakak tingkatnya yang pernah lolos SNMPTN maupun SBMPTN ke kedokteran di kampus tersebut. Terus dia ngambil pilihan pertama itu kedokteran UI, pilihan kedua yaitu kedokteran UGM, dan hasilnya dia nggak keterima. Kenapa? Karena dua-duanya adalah pilihan idealis. Karena itu kalau misalnya mau pilihan pertama, ambil pilihan yang idealis. Anggaplah kamu ngambil kedokteran di UI. Terus misalnya nilaimu cukup atau bahkan lebih dari cukup untuk ngambil kedokteran di UB. Ya udah, pilihan pertama ambil kedokteran di UI dan pilihan kedua ambil kedokteran di UB. Atau mungkin kamu kalau mau lebih realistis dan jaga-jaga ya ambil kedokteran di kampus lain yang passing grade-nya lebih rendah. Tapi jangan juga dua-duanya realistis. Misalnya kayak aku khawatir nggak keterima nih, ya udahlah ambil aja yang passing grade-nya rendah banget. Kenapa? Karena mungkin kamu nantinya akan kecewa, wah aku nggak pernah nyoba nih di kampus UI. Misalnya impian kamu pengen ngambil kedokteran di UI, tapi kamu ngerasa udahlah ngambil yang udah pasti bakal keterima aja. Kamu sama sekali nggak pernah nyoba ngambil kedokteran di UI. Seandainya kamu keterima di kampus yang pilihan pertama atau kedua tadi yang realistis, mungkin kamu nanti akan berpikir, wah seandainya dulu aku nyoba pernah ya ngambil pilihan di UI, mungkin aku bakal keterima. Jadi tetap ada pikiran kayak gitu. Jadi saranku adalah pilihan pertama ngambil pilihan yang idealis, pilihan kedua ngambil pilihan yang realistis. Tapi ini semua balik ke kamu, ini semua adalah tips dan saran yang bisa aku berikan dari aku yang dulunya udah pernah mencoba seleksi jalur SNMPTN dan juga pernah jalur SBMPTN dan akhirnya lolos di jalur SBMPTN. Itu aja. Kalau kamu punya pertanyaan lain tentang tips SNMPTN, tips SBMPTN atau UTBK, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.